Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Stambuk E32119-214 kelas B04. Di sini saya akan merangkum manajemen sumber daya manusia. Materi yang pertama, konsep TQM dan QWL. 2. Kegiatan dan tanggung jawab manajemen sumber daya manusia. Ketiga, keuntungan manajemen sumber daya manusia. 4. Tantangan manajemen sumber daya manusia. 5. Contoh kasus penerapan TQM dan QWL dalam perusahaan maupun organisasi. Yang pertama, konsep TQM diartikan sebagai perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam filsafat holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, toward produktivitas, serta kepuasan pelanggaran definisi lainnya. Menyatakan TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Beberapa TQM dalam suatu perusahaan dapat memberikan beberapa manfaat utama yang pada gilirannya meningkatkan laba serta daya saing perusahaan bersangkutan. Quality of Work Life atau QWL saat ini menjadi konsep yang populer. Quality of Work Life diartikan sebagai usaha yang sistematis dari organisasi untuk memberikan kesempatan yang bagus bagi karyawan untuk mempengaruhi pekerjaan mereka, kesempatan untuk berkontribusi terhadap efektivitas organisasi secara keseluruhan. Kedua, kegiatan manajemen sumber daya manusia memiliki fungsi yang sangat penting karena merekalah yang akan mengatur proses perekrutan tenaga kerja, melakukan analisis kebijakan terkait tenaga kerja, pendidikan tenaga kerja, dan juga kesejahteraan masing-masing tenaga kerja. Dengan begitu, tim manajemen sumber daya manusia adalah mereka yang mengatur dan merencanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap sumber daya manusia atau karyawan dalam perusahaan. Manajemen ini termasuk dalam manajemen kinerja karyawan, pelatihan dan pendidikan karyawan, administrasi, komunikasi, ganjil dan kompensasi, kesehatan, keamanan, hingga pembangunan organisasi. Tugas tanggung jawab manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, mengatur cara dan sistem penilaian kinerja masing-masing karyawan. Kedua, mengatur para karyawan. Ketiga, mengembangkan potensi karyawan dan organisasi. Keempat, mengatur sistem asal manfaat penghargaan dan juga tingkat kepatuhan karyawan. Ketiga, tantangan manajemen sumber daya manusia. Tantangan yang pertama, tantangan teknologi, tantangan politik dan pemerintah, tantangan ekonomi, tantangan bidang sosial, tantangan undang-undang, tantangan internal. Keuntungan manajemen sumber daya manusia. Keberadaan segala sumber daya alam di bumi sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dari dulu hingga sekarang. Apa saja manfaat dari sumber daya alam? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia dan hewan, sumber energi dan bahan bakar, sumber energi pembangkitan listrik, untuk membangun teknologi, untuk menjaga keseimbangan alam, untuk menyuplai oksigen, sumber mata pencarian dan pendapatan sebagai cadangan devisa. 5. Contoh kasus penerapan TQM dan QWL manajemen dalam perusahaan maupun organisasi. Kasus penerapan TQM dan QWL di sektor jasa. Kualitas jasa susah untuk diukur dan tergantung pada prinsip pada ekspektasi dibandingkan kenyataan serta persepsi pada proses dan
outputnya. Adapun kualitas jasa digolongkan dalam dua hal, yaitu normal, yaitu pengantaran jasa secara rutin. 2. Eksepsional, yaitu bagaimana dapat mengatasi permasalahan. Manajemen operasional memainkan peranan penting dalam mengatasi beberapa aspek teruntuk dari banyak jasa yang penting. 2. Proses jasa. 3. Manajemen dapat mempengaruhi jasa. 4. Manajemen harus dapat mengharapkan pengeluarannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.